Ini salah satu tips yang sangat-sangat jarang diperhatikan oleh setiap pasangan. Ini adalah tips ini merupakan pastikan Hai semuanya, welcome to my channel Cilita. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara agar kamu cepat hamil. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Baik, mungkin bagi kamu bertanya-tanya kenapa sih harus di-sharing bagaimana agar cepat hamil. Nah, bagi kamu yang sudah hamil, bersyukur karena tidak perlu susah payah dan tidak perlu banyak usaha dalam mendapatkannya. Nah, sementara teman-teman yang menantikan buah hati, yang sudah bertahun-tahun berumah tangga, yang mungkin sudah mencapai puncak menyerah ya. Jadi ini saya berikan 8 tips yang akan saya sharing, saya berikan kepada teman-teman yang sedang berjuang atau sedang dalam program hamil. Saya sedikit cerita dulu berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, jadi saya setelah berumah tangga itu saya menantikan 1 tahun seorang momongan. Memang tidak dipungkiri ya teman-teman, bagi sepasang suami istri itu pastinya akan merindukan kehadiran malaikat kecil di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, sama halnya seperti saya, kami 1 tahun menantikan buah hati dan mulai ada bisikan-bisikan dari luar, kenapa ya kok belum hamil, kapan punya momongan, coba dicek ke dokter dulu, atau mungkin ada masalah, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kamu jadi tidak bisa mendapatkan momongan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat kita, terutama seorang perempuan itu semakin stres pastinya. Dan saya juga sudah mengalami itu. Mungkin karena kamu sedang bekerja, atau mungkin kamu terlalu lelah, terlalu capek, sehingga membuat kamu kurang subur. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat pasangan itu semakin down. Jadi bagi kamu yang mendengarkan berbagai macam banyak pertanyaan di luar sana, kamu tidak usah menghiraukannya, abaikan saja. Buat saja itu sebagai pedoman kamu, motivasi kamu untuk tetap semangat dalam melaksanakan promil. Nah, saya akan berikan 8 tipsnya. Untuk tips yang pertama, pastinya kita sudah berdoa. Jadi teman-teman, banyak kita yang melupakan untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan. Kita selalu berusaha datang ke dokter si A, datang ke dokter si B, atau sharing ke bidan A dan bidan B, ataupun ke teman-teman kamu yang sudah memiliki anak. Tetapi kamu lupa untuk berdoa. Nah, apapun usaha kita, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, jika semua tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu sama aja dengan sia-sia. Jadi, pastikan dulu kamu berdoa. Di sini kenapa saya buat menjadi tips yang pertama. Jadi, kita berdoa itu bukan sekedar berdoa asal kita berdoa teman-teman. Jadi, benar-benarlah kamu khusyuk, benar-benarlah kamu memberikan pengharapan ataupun memohon kepada Tuhan bahwasanya kamu ingin memiliki anak. Itu sangat penting. Dan ini saya sarankan jangan cuman dilakukan oleh satu pihak saja. Biasanya kan yang lebih pengen atau yang lebih berusaha itu adalah seorang istri. Jadi perlu juga kita ajak suami kita untuk sama-sama memohon berdoa kepada Tuhan. Jadi itu salah satu cara yang paling utama untuk kita mendapatkan momongan. Untuk tips yang kedua, jadi kamu harus memastikan alat kontrasepsi kamu terlepas. Nah, kenapa saya menjadikan ini salah satu tips agar kamu cepat hamil? Dimana banyak wanita
atau pasangan yang ingin memiliki momongan lupa bahwasanya dia sudah memakai alat kontrasepsi. Bagaimana mungkin bisa hamil? Ya kan teman-teman, sementara dia sedang menggunakan alat KB. Nah, mungkin ini tidak berlaku pada pasangan yang baru menikah dan ingin memiliki momongan. Tetapi ada kalanya banyak pasangan yang setelah memiliki anak ia ber-KB dan beberapa tahun kemudian dia ingin memiliki momongan kembali. Tetapi dia lupa bahwasanya sebelumnya dia sudah menggunakan alat kontrasepsi. Contohnya, dia sebelumnya memakai alat kontrasepsi dalam jangka panjang seperti spiral atau IUD, atau mungkin dengan alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan. Nah, pada saat ini dia sedang baru selesai menggunakan alat KB suntik, atau mungkin jangka waktu penggunaan kontrasepsi spiralnya belum selesai. Nah, bagaimana dia bisa hamil kalau tidak dilepas? Jadi ini jangan disepelekan. Benar-benar kamu pastikan bahwasanya alat kontrasepsi kamu itu tidak ada pada diri kamu. Oke, untuk tips yang ketiga, pastikan kamu melakukan hubungan suami istri itu pada masa subur. Kenapa saya katakan pada masa subur? Percuma kamu melakukan hubungan dan ngebet mempunyai momongan itu, tetapi kamu melakukannya di luar masa subur. Artinya tidak ada sel telur yang sudah matang yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kamu menghitung masa subur di video sebelumnya, dan ada juga video saya yang menjelaskan tanda-tanda apa saja yang perlu kamu ketahui ketika kamu sedang masa subur. Silahkan kamu tonton ya teman-teman. Oke. Nah, di masa subur ini kamu melakukan hubungan itu bisa 2 hari sebelum masa subur, karena sperma itu bisa bertahan selama 72 jam atau 3 hari di dalam rahim. Sementara sel telur yang sudah matang itu bisa bertahan hanya selama 12-24 jam saja. Jadi lebih sedikit waktu untuk bertahan dibandingkan sperma. Jadi ketika kamu melakukan hubungan suami istri sebelum masa subur, nah sperma tadi kan bisa bertahan di dalam rahim. Jadi ketika sel telur kamu sudah matang dan sudah keluar menuju rahim, nah di sana ada kesempatan adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, ketika kamu melakukan hubungan suami istri pada masa subur, lebih besar peluangnya, lebih besar kemungkinan kamu untuk hamil. Jadi benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Oke, untuk tips yang keempat, nah, pastikan kamu melakukan hubungan suami istri itu dengan waktu yang tepat dan frekuensi yang tepat. Kapan sebenarnya waktu yang sesuai ketika kita melakukan hubungan? Nah, setelah kamu sudah tahu kapan masa subur kamu, waktu yang tepat itu adalah di malam hari sebelum tidur atau pagi hari sewaktu subuh. Kenapa? Nah, ketika kamu melakukan hubungan suami istri sebelum kamu tidur malam, di sana adalah waktu yang sangat tepat. Karena setelah kamu melakukan hubungan suami istri, si wanita tidak melakukan aktivitas lagi dan si wanita bisa berbaring lebih lama dan bisa langsung istirahat, sehingga sperma yang masuk ke rahim tadi bisa lebih cepat untuk menelusuri rahim tersebut dan bertemu dengan sel telur. Nah, jadi ketika kamu sudah melakukan hubungan, kamu juga dapat membantu dengan memberikan bantal atau menyokong bagian belakang wanita, atau di bawah bagian belakang wanita itu menggunakan bantal sehingga posisinya lebih tinggi di bagian bokong daripada di bagian badan. Nah, itu juga membantu mempercepat masuknya sperma. Kemudian, kapan frekuensi yang baik dalam melakukan hubungan
seksual itu atau hubungan suami istri itu ketika kamu melakukannya 3 kali dalam 1 minggu. Jadi jangan setiap hari juga teman-teman. Jadi butuh istirahat dan butuh fisik yang sehat dan supaya memberikan kualitas yang bagus ketika melakukan hubungan suami istri. Untuk tips yang kelima, nah ini perlu kamu perhatikan bahwasanya pola hidup yang sehat itu sangat mempengaruhi program hamil, dimana pola yang hidup sehat ini termasuk olahraga teratur, pola makan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, olahraga yang teratur di sini maksudnya kamu tidak perlu berolahraga ke tempat yang jauh yang mengeluarkan biaya mahal, tetapi kamu cukup melakukan olahraga teratur di rumah pun bisa atau sekitar rumah kamu. Contohnya senam pagi atau mungkin yoga dalam rumah, apalagi sekarang kita semua dilakukan dengan lockdown. Nah, kamu bisa memanfaatkan lockdown ini dengan cara senam pagi atau yoga di dalam rumah. Nah, dengan kamu berolahraga dengan teratur, nah otomatis kamu akan memiliki tubuh yang sehat dan tidak memiliki berat badan yang obesitas. Nah, berat badan obesitas ini juga mempengaruhi program hamil teman-teman. Jadi jika kamu memiliki berat badan yang kegemukan atau terlalu kurus dan kurang gizi, itu juga mempengaruhi kesuburan kamu. Nah, jadi mulai sekarang hindari makanan yang merupakan junk food atau cepat saji. Itu tidak baik ketika kamu sedang menjalankan program hamil. Contohnya bakso atau apapun makanan yang termasuk dalam kategori junk food. Silahkan kamu mau makan makanan yang mengandung banyak asam folatnya. Nah, asam folat ini bisa kita dapatkan dari vitamin. Contohnya saya sebelum hamil, ketika saya program hamil, saya meminum Folafit. Nah, selain dari vitamin atau suplemen, asam folat ini juga bisa kamu temukan di sayur-sayuran yang alami seperti brokoli, kacang hijau, atau bayam, atau kacang-kacangan yang lainnya. Nah, asam folat ini juga bermanfaat untuk menghindari atau mencegah kecacatan pada janin kamu ketika kamu sudah hamil nanti. Selain untuk wanita, nah, perlu juga diperhatikan pola hidup sehat pada si suami. Jika suami kamu tergolong orang yang perokok aktif, nah silahkan dicoba untuk mengurangi dalam frekuensi merokoknya dan hindari untuk meminum minuman yang berjenis alkohol. Begitu juga minuman yang mengandung kafein. Nah, ini beberapa hal yang dapat menjadi penyebab bahwasanya kamu sulit untuk hamil. Jadi kita teman-teman, tidak hanya dari si wanita saja yang perlu kita perhatikan, dari pihak si laki-laki atau si suami juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi tidak boleh kita menuntut ini semua karena salah si A, tetapi juga ini perlu diperhatikan oleh setiap pasangannya. Oke, kita masuk ke tips yang keenam. Nah, ini salah satu tips yang sangat-sangat jarang diperhatikan oleh setiap pasangan. Ini adalah tips ini merupakan pastikan arah rahim kamu atau arah porsio kamu itu adalah antefleksi. Artinya antefleksi ini dimana arah rahim kamu itu mengarah ke bagian abdomen atau ke bagian perut. Merupakan arah normal dari rahim, yaitu arahnya ke bagian depan atau ke bagian perut. Nah, banyak di sini pasangan yang sangat-sangat tidak memperhatikan hal tersebut. Jadi ini bisa kamu ketahui dengan cara kamu melakukan pemeriksaan ke bagian tenaga kesehatan seperti dokter kandungan atau ke bidan. Nah, pastikan dulu teman-teman arah rahim kamu itu ke sebelah mana, apakah ke bagian depan dan bagian belakang.
Nah, jika arah rahim kamu itu retropleksi atau arahnya ke bagian belakang atau ke bagian tulang belakang, perlu kamu ketahui posisi dalam melakukan hubungan yang tepat terhadap hal tersebut. Nah, jika kamu merupakan salah satu wanita yang memiliki arah rahim retropleksi, jadi arah rahim kamu itu mengarah ke arah tulang belakang wanita, kamu perlu melakukan hubungan seksual itu atau hubungan suami istri itu dengan gaya doggy style. Kamu boleh searching, kamu boleh cari tahu bagaimana cara doggy style tersebut. Nah, dengan posisi doggy style itu akan mempermudah masuknya sperma ke dalam rahim. Tetapi jika arah rahim kamu antefleksi, itu merupakan arah rahim yang normal, yang mudah saja dimasuki oleh sperma dengan posisi apapun. Jadi ini merupakan salah satu tips yang selalu terlewatkan kenapa pasangan itu sulit untuk hamil. Jadi tidak semuanya sama teman-teman. Mungkin si A dia posisi rahimnya retropleksi atau si B antefleksi. Jadi yang jika kamu antefleksi itu merupakan rahim kamu dalam posisi yang normal. Tetapi jangan khawatir, bukan berarti kamu yang memiliki rahim retropleksi itu tidak normal. Tetap dalam normal, tetapi butuh posisi tertentu dalam melakukan hubungan. Silahkan kamu cek dulu apakah kamu memiliki arah rahim yang retropleksi atau arah rahim yang antefleksi. Oke teman-teman, untuk tips yang ketujuh, nah ini merupakan tips juga yang sering terlewatkan, terutama bagi kamu yang bersuku Batak seperti saya. Jadi teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin ini tidak didapatkan di teori manapun, tetapi ini sangat-sangat saya rasakan secara nyata. Kenapa? Nah, tips yang ketujuh ini adalah tips dimana kita harus datang ke paman atau mungkin bagi Batak disebut dengan tulang. Jadi kita datang ke tulang atau paman kita untuk meminta berkat ataupun doa. Nah, bagi suku Batak itu tulang merupakan salah satu pemberi berkat yang sangat tertinggi, yang sangat saya bilang ya, pasu-pasuni tulang lebih setengah langit, gitulah kira-kira. Jadi bagi kita suku Batak ini jangan sampai dilupakan teman-teman. Menurut pengalaman saya, nah saya setahun kosong setelah menikah. Jadi pada saat tahun terakhir saya sedang merayakan Natal atau perayaan Natal atau menjelang tahun baru. Jadi saya dibawa orang tua saya untuk berkunjung ke rumah tulang saya atau paman saya untuk meminta doa atau membawakan sesuatu sesuai dengan adat Batak gitu ya. Jadi kita datang berkunjung ke rumah paman kita meminta doa. Jadi nanti pada saat itu, karena saya sudah setahun menikah tetapi belum diberikan momongan, kami dibawa ke sana meminta doa kepada paman, dan di sana nanti akan diberikan adat seperti memberikan ulos, seperti diberikan ikan mas atau sesuai dengan adat Batak gitu ya teman-teman. Jadi kita didoakan dan terbukti ternyata bulan depannya saya langsung positif hamil. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat mengharukan, yang sangat membuat saya berpikir ternyata tidak selamanya hal yang kita anggap sebagai teori, ya mungkin kita selama ini sudah melakukan program hamil itu sesuai dengan teori, sesuai dengan pakar-pakar kesehatan, sesuai dengan buku-buku kesehatan berdasarkan program hamil. Tetapi ada kalanya kita mengikuti adat istiadat. Nah, saya merupakan salah satu yang merasakan hal itu. Jadi ketika saya sudah dibawa, saya bulan depannya langsung positif hamil. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan hal ini, silahkan kamu coba. Mana tahu dengan cara seperti itu kamu diberikan berkat, kamu menjadi positif hamil.
Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Nah, awalnya saya memang tidak begitu percaya. Masa sih dengan cara seperti itu sudah dilakukan dengan cara seperti ini, ya mungkin bukan rezeki, belum rezeki atau bagaimana, tapi memang nyatanya seperti itu. Jadi saya memang sangat-sangat bersyukur karena saya telah diberikan kesempatan, karena saya telah diberikan momongan. Buat kamu yang bersuku Batak, saya kurang paham atau kurang tahu bagaimana dengan suku-suku lainnya, tetapi ini salah satu tips yang perlu kamu jalankan. Kamu coba silakan kamu kunjungi paman atau tulang kamu dimanapun mereka berada. Silakan kamu meminta doa, meminta berkat supaya kamu didoakan bahwasanya kamu sedang merindukan momongan. Jadi ini salah satu tips dari saya ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya. Mungkin bagi teman-teman yang sukunya di luar suku Batak, boleh juga mencoba. Bagi kami dikatakan tulang, dan bagi kamu mungkin dikatakan paman. Oke, tips yang terakhir. Jadi tips yang ke-8 ini, kamu tidak boleh stres. Nah, apalagi sekarang kita sedang mengalami lockdown. Jadi, psikologis kamu itu sangat mempengaruhi terhadap kesuburan kamu. Walaupun kamu sudah berdoa, melakukan semua tips-tips yang saya berikan, melakukan hubungan di masa subur, menjaga pola makan, pola hidup yang sehat, mengetahui bagaimana posisi rahim kamu. Nah, jika kamu stres, itu sama aja bohong. Jadi, usahakan kamu dan pasangan kamu itu benar-benar rileks, benar-benar enjoy, happy. Apapun yang terjadi di luar sana, ya kita bawa happy aja. Dan jika banyak omongan si A itu tidak hamil karena dia terlalu capek bekerja, mungkin dia perokok berat, atau mungkin dia punya masa lalu yang tidak bagus sehingga dia kena karma, atau ya itu anggap aja sebagai angin lalu. Anggap itu sebagai motivasi kamu dalam program hamil. Jadi hindari stres, tetap enjoy dan tetap berdoa. Oke teman-teman, sekian tips agar kamu cepat hamil yang saya berikan, dan semoga kamu dapat momongan di bulan ini, dan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu nantikan terkabulkan. Jangan lupa dukung terus video saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen di bawah ini, dan share ke media sosial kamu. Terima kasih telah menonton ini sampai selesai. Bye-bye.